Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Daitul Mutakin, dengan NIM 2206121. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang NFA, kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA. Mungkin langsung saja ya, saya akan menjelaskan tentang NFA dulu. Yang pertama ada NFA. NFA atau Non-Deterministic Finite Automata adalah mesin keadaan akhir yang tidak menentukan. NFA adalah model komputasi yang dapat digunakan untuk mengenali bahasa reguler. NFA berbeda dengan mesin keadaan akhir biasa DFA. Dalam hal NFA dapat mengambil beberapa jalur melalui keadaannya pada saat yang bersamaan. Nah, untuk kelebihan NFA dari transisi adalah NFA dapat memiliki lebih dari satu transisi untuk setiap simbol input. Ini memungkinkan NFA untuk mengenali bahasa reguler yang tidak dapat diakui oleh DFA. Misalnya bahasa reguler 01 dapat diakui oleh NFA dengan dua transisi untuk simbol input 0 dan 1, sedangkan bahasa ini tidak dapat diakui oleh DFA. Kekurangan NFA dari segi transisinya adalah NFA yang memiliki lebih dari satu transisi untuk setiap simbol input dapat menjadi lebih kompleks untuk diimplementasikan dan dianalisis. Yang kedua ada kelebihan NFA dari pembacaan string. Nah, NFA dapat membaca string lebih efisien daripada DFA untuk bahasa reguler yang tidak terlalu kompleks. Hal ini karena NFA dapat mengambil beberapa jalur melalui keadaannya pada saat yang bersamaan. Untuk kekurangan FFA dari pembacaan string yaitu NFA dapat membaca string secara tidak efisien untuk bahasa reguler yang kompleks. Ini dikarenakan NFA harus mencoba semua kemungkinan jalur melalui keadaannya sebelum dapat menentukan apakah string itu diterima atau tidak. Kelebihan FFA dari implementasi model adalah NFA dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan DFA. Untuk kekurangannya adalah NFA yang kompleks dapat lebih sulit untuk diimplementasikan daripada DFA yang kompleks. Hal ini karena NFA memiliki lebih banyak kemungkinan keadaan transisi. Nah, lanjut untuk kelebihan dan kekurangan DFA. Nah, sebelum ke sana, adapun DFA sendiri adalah Deterministic Finite Automata. Adalah mesin keadaan akhir yang menentukan. Nah, DFA adalah model komputasi yang dapat digunakan untuk mengenali bahasa reguler. DFA berbeda dengan NFA, yaitu NFA dapat mengambil beberapa jalur melalui keadaan pada saat yang bersamaan, sedangkan DFA hanya dapat mengambil satu jalur. Untuk kelebihan DFA dari transisinya yaitu DFA hanya memiliki satu transisi untuk setiap simbol input. Hal ini membuat DFA lebih sederhana untuk diimplementasikan dan dianalisis. Nah, untuk kekurangan DFA dari segi transisinya adalah DFA tidak dapat mengenali bahasa reguler yang dapat diakui oleh NFA. Hal ini karena DFA hanya dapat mengambil satu jalur melalui keadaannya pada saat bersamaan. Nah, untuk kelebihan DFA dari pembacaan string yaitu DFA dapat membaca string secara efisien untuk bahasa reguler yang kompleks. Nah, hal ini karena DFA hanya perlu mengikuti satu jalur melalui keadaannya untuk menentukan apakah string itu diterima atau ditolak. Nah, untuk kekurangannya dari pembacaan DFA dari pembacaan string yaitu DFA dapat membaca string secara tidak efisien untuk bahasa reguler yang tidak terlalu kompleks. Nah, ini dikarenakan DFA harus membaca string secara lengkap sebelum dapat menentukan apakah string diterima atau ditolaknya. Nah, untuk kelebihan DFA dari implementasi model yaitu DFA dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan NFA. Nah, kekurangan DFA dari model implementasi model NFA yang kompleks dan dapat lebih sulit untuk diimplementasikan daripada NFA yang kompleks. Nah, ini dikarenakan DFA lebih banyak kemungkinan keadaan dan transisi. Buatkan FFA untuk suatu bahasa reguler. Nah, kemudian nantinya akan dibuatkan DFA yang ekuivalen. Nah, ini untuk soalnya adalah string dengan akhiran def atau kurang dari 3 dengan bahasa DEF. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu state awalnya yaitu dengan H,
I, J, dan state akhirnya itu K. Nah, di sini di sini adalah NFA karena kan langsung di sini D, E, F. Jadi H di H ke I di, jadi dikasih D masuk. I ke J jadi E. J ke K jadi F. Nah, di sini langsung di sini state akhir. Nah, di sini kan ada NFA ya. Jadi kita tidak tahu bahwa nanti state awalnya itu akan dimulai dari huruf apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah ada tabel transisinya, yaitu ini state awal H. Jika D dia dari H ke I dia dapat H dan I ya. H ini bisa balik lagi dan ke I. Jika E dia akan dapat H. F juga sama akan mendapatkan H. Nah, untuk I itu kalau D dia akan 0, jika E dia akan dapat J, jika ke F dia akan 0. Ini juga dari J kalau D dia akan 0, dari E juga dia akan 0. Nah, J ke K untuk dapat F udah ada di sini. Terus state akhir yaitu dari D dia akan dapat 0, dari E dapat 0, dan dari F juga akan dapat 0. Nah, di sini saya sudah membuatkan kemungkinan set yang muncul di DFA. Nah, di sini saya membuat 2 pangkat 4 yaitu 16. Adapun kemungkinannya itu H 0, H 0, H I J K H I H J H K I J I K J K H I J H I K H J K I J K dan H I J K. Nah, kita akan membuatkan tabel transisinya, yaitu kita tulis ulang lagi ya yang tadi sudah dibuatkan yang dari di atas tadi. Nah, lanjut kita akan membuatnya yang lain. Nah, untuk HI ini gimana kita cara mengetahuinya, yaitu dengan cara menambahkan, yaitu kan ini HI berarti otomatis H ditambahkan dengan I. HI H H. Nah, di sini kita tidak memakai koma ya. Nah, HI ini ditambah 0 jadi HI, tetap HI. Nah, untuk E jadi H ditambah J jadi HJ. Untuk F, yang F-nya H ditambah 0 jadi H. Terus untuk HJ sendiri, nah cara menambahkannya itu dengan H yaitu dan J. Jadi HI ditambah 0 jadi HI tetap. H ditambah 0 jadi H. Terus H ditambah K jadi HK. Begitupun seterusnya ya. Jadi sama, jadi tinggal ditambah-tambahkan antara yang diperintahnya. Seperti HK ini state akhir ya. Nah, H dan K. Kenapa? Nah, ini kan ada, jadi meskipun H-nya itu state awal tapi di akhirnya ada K, maka tetap dia akan dianggap state akhir. Nah, seperti ini. HK ya. HI ditambah 0 jadi HI. H ditambah 0 jadi H tetap. H ditambah 0 jadi H tetap. Nah, seterusnya IJ. I dan J. 0 ditambah 0 jadi 0. J ditambah 0 jadi J. 0 ditambah K jadi K. Begitupun seterusnya. Jadi meskipun ada dari di sini IJ-nya bukan state akhir, nah jadi kalau di akhiran dengan K, yaitu K itu state akhir tersebut, maka tetap dia akan otomatis berubah menjadi state akhir ya. Begitu pun ini seterusnya ya. Jadi sama, jadi tinggal ditambah-tambahkan antara ya si perintahnya dengan ini semuanya. Nah, ini adalah contoh DFA equivalent. Nah, di sini saya hanya membuat 4 saja, yaitu ada H,
HI, HJ, dan HK. Nah, kita langsung saja coba ya dengan membuktikannya itu. Kita coba string untuk membuktikannya itu ada ED, ada jadi yang pertama ada jadi dia akan kembali ke H, tambah D akan ke HI, tambah akan jadi ke HJ, tambah F akan ke HK, dan kalau ditambah D dia akan kembali ke HI. Nah, maka kan berarti otomatis state akhirnya itu ada di HI. Otomatis dengan kata ini string ini dinyatakan ditolak ya. Terus untuk yang kedua yaitu ada depth, ada D dia akan ke HI, dia akan ke HJ, F dia akan ke HK, dan kalau dia akan kembali lagi ke H, kalau D dia akan kembali ke HI, dan kalau D dia akan kembali lagi ke HI, dan kalau F dia akan kembali lagi ke H. Nah, otomatis state akhirnya itu ada di H, berarti otomatis ini tuh masih ditolak. Lanjut ya, contoh yang ketiga ada fvdef. Nah, untuk F dia akan ke H, untuk juga dia akan kembali ke H, untuk dia akan ke HI, untuk dia akan ke HJ, nah untuk F dia akan ke HK. Nah, di sini kan kita sudah mengetahuinya bahwa ini adalah state akhirnya. Otomatis dengan kata lain berarti VDEF itu dinyatakan karena sudah ada di state akhir, otomatis string ini diterima. Nah, untuk contoh terakhir yaitu fddef. Nah, di sini ya, untuk F dia akan seperti biasa, untuk F dia akan kembali ke H, untuk D akan ke HI, untuk dia akan ke HJ, untuk D dia akan kembali ke HI, untuk dia akan kembali lagi ke HJ, dan untuk F dia akan ke HK. Nah, berarti sama ya, state akhirnya itu dia akan berhenti di HK. Otomatis ya sudah, berarti otomatis dia itu diterima karena dia sudah berhenti di state akhir. Jadi tidak kayak yang contoh yang pertama, yang kedua dia itu ada yang berhenti di HI, ada yang berhenti di H. Nah, mungkin segitu saja dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.